Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Salam buat seluruh keluarga, teman-teman dimanapun teman-teman berada. Semangat! Kita kali ini bicara soal timnas U17 kita yang sudah lolos ke Piala Dunia. Kita akan bermain di Qatar. Piala Dunia itu akan berlangsung pada tanggal 3 sampai 27 November ya akan datang. Tahun ini juga teman-teman. Jadi di akhir tahun lah. Di mana tim asuhan Nova Arianto ini sudah membuka salah satu tiket sebagai wakil Asia, dan undian sudah berlangsung. Undian sudah berlangsung di Qatar kalau nggak salah pada 25 Mei yang lalu, dan menempatkan kita di grup H. Tidak main-main. Ya, grup H itu ada Brasil ya, dan juga ada Honduras. Kalau Brasil kan dari Amerika Latin, ya CONMEBOL. Honduras di CONCACAF, mewakili CONCACAF, kemudian ada di zona Afrika ada Zambia. Nah, Zambia ini baru pertama kali lolos Piala Dunia untuk U17. Kalau Brasil nggak usah ditanyakan lagi teman-teman. Mereka tahun 2019 juara dunia U17. Bahkan mereka kemarin juga juara di CONMEBOL dan untuk U17. Jadi memang mereka tim terkuat. Tapi kita akan menghadapi mereka. Tidak perlu gentar. Tinggal persiapan dari tim U17 ini digemblang dengan baik sematang mungkin oleh coach Nova Arianto. Oke, 34 pemain sudah diputuskan, dipanggil untuk menjalani TC. Ya, TC persiapan ke Qatar, Piala Dunia U17. Ya, dan 34 pemain itu luar biasa. Ya, kenapa saya bilang luar biasa? 9 diantaranya pemain diaspora. 2 di lini belakang, 4 di lini tengah, dan 3 di lini depan. Jadi total 9. Ya, ini semoga oke lah, bagus untuk mempersiapkan diri karena memang harus benar-benar siap ya. Kita menghadapi lawan-lawan yang saya bilang tadi kuat, Brasil, ada Honduras, ada Zambia, tidak mudah. Ini grup yang cukup sangat keras buat kita. Nah, kalau di belakang 2 back itu ya, dari catatan yang saya ada saat ini itu ada Eizar Jacob dari Sydney FC. Ya, kemudian ada Feike Muller dari Willem II Tilburg. Ya, kalau itu Willem II Tilburg itu di Belanda. Kalau di Sydney kita tahu, Sydney FC itu di Australia. Nah, kita bergeser ke lini tengah, gelandang ya. Di gelandang itu saya bilang ada 4 tadi, ada Lionel De Troy dari US Città di Palermo. Kemudian ada Floris de Pachter dari SC Telstar. SC Telstar ini di Belanda juga. Kalau bicara Palermo tadi di Italia. Ya, kemudian juga di sini ada Noah Pohan dari NAC Breda juga di Belanda ini teman-teman ya. Satu lagi ada Jona Gazeling. Ini FC Emmen, lagi-lagi di negeri kincir angin di Belanda. Oke, itu di posisi gelandang atau lini tengah. Di lini serang atau penyerang itu ada pemain Nicolas Rosenborg. Ya. Ini bermain di Rosenborg, ya, Nicolas dari Rosenborg. Ya, Rosenborg itu kalau nggak Norwegia nggak salah ya. Rosenborg BK untuk pemain depan. Kemudian ada Azadin Ayub dari Elverum FC, Elverum FC, dan Deston Hope dari SC Telstar lagi. Ya, itu Deston Hope. Kemudian kita lihat sudah sudah itu aja ya teman-teman, kalau bisa dilihat dengan pemain-pemain yang ada di posisi lini serang. Ya, jadi kita berharap ya bahwa kombinasi sangat bagus tentunya. Pemanggilan 34 pemain dengan 9 pemain diaspora, dan selengkapnya saya akan bacakan. Ada 4 penjaga gawang teman-teman ya. 4 penjaga gawang itu Emraka Safaka Persib, Data Gazemi Dewa United, M Nur Iksan Persik Kediri, dan Randy Razagu dari Madura United. Nah, untuk posisi belakang back Iputu Panji Apriawan Bali United, Feike Muller Willem II Tilburg, Al Ghazani Dwi Persija, Pandu Aryo Persik Kediri, Ida Bagus Putu Cahya Bali United, ada Fabio Askairawan Persija, Andi Faid Jamaluddin Persik Kediri, dan juga Real Alvaro Salim Bali United, Daniel Alfredo Persik Kediri, dan Dava Zaidan Borneo, serta Eizar Jacob Sydney FC. Nah, di posisi gelandang ada Lionel De Troy US Città di Palermo, kemudian Floris de Pachter dari SC Telstar,
ada Evandra Florasta, Bayangkara, Noah Pohanes dari Nahbreda, kemudian Nazril Alvaro Persib, Mirai Rizky Zulaiman dari Madura United, dan Jonah Gazling dari FC Emmen. Jonah Gazling ya. Untuk penyerang Raffi Rashik Semen Padang, Azadin Ayub ya, Elverum FC, Deston Hope SC Telstar, kemudian ada Jos Holong Persija Jakarta, Fandi Ahmad Persija, Aaron dari Asiana, Nicholas dari Rosenborg, kemudian M Mirza Persik Kediri, Dimas Adi Prasetyo PSM Makassar, Yohanes Yapagaimu Safin Pati Eva, M Aldiansa Tahir PPLB DKI, Fadli Alberto Hengga dari Bayangkara. Jadi total 34 pemain ya teman-teman yang diambil saat ini, dan semoga mereka akan bermain dengan sangat baik nantinya siapapun yang terpilih di antara 34 pemain ini. Tentunya seleksi yang menentukan untuk menuju ke Piala Dunia di Qatar. Total ada 12 grup, 48 tim yang akan ada di sana, dan kita akan berlaga ya di grup Tidak perlu gentar, walaupun saya bilang tadi ada Brasil di sana, tapi kalau persiapan oke, apalagi dengan kedatangan pemain-pemain diaspora tadi, itu sangat bagus buat kita, penambahan amunisi yang saya pikir ditunggu-tunggu oleh banyak penggemar timnas U17. Semoga yang terbaik untuk tim asuhan Coach Nova. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.